3 Bengkulu Utara dengan nomor induk mahasiswa PPG 2011159. Saya akan melaksanakan proses praktik pembelajaran, yaitu mengidentifikasi kandungan boraks dalam makanan pada kelas 8A. Memenuhi tuntutan tugas uji kinerja Universitas Pendidikan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita bertemu kembali pada pembelajaran IPA seperti biasa pada hari ini. Sebelum kita melanjutkan proses pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Kepada Al-Farizi, tolong nak dipimpin dulu doanya. Semua siap? Berdoa mulai. Selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siap, Bu. Oke, apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Nah, seperti biasa ya, karena masih dalam keadaan COVID-19, jadi kita tetap harus menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Baiklah, seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, Bu Ina cek dulu kehadirannya. Ahmad Taufik. Hadir, Bu. Ali Dharma. Hadir, Bu. Ali Arati. Hadir, Bu. Oke, berarti untuk hari ini kita hadir semua ya. Baiklah, supaya kita belajar pada hari ini lebih semangat dan lebih ceria, mari sama-sama kita melakukan tepuk PPK dulu. Berdiri dulu semua, nak. Oke, siap ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Oke, hebat semua ya anak-anak Minang. Kemarin kita sudah belajar tentang zat aditif. Siapa yang masih ingat apa itu zat aditif? Bu, bahan tambahan dalam makanan yang diberikan dengan tujuan menarik perhatian konsumen dan membuat produk lebih tahan lama. Oke, katanya zat aditif itu adalah zat tambahan dalam makanan. Zat aditif dibagi menjadi 2 macam. Siapa yang masih ingat? Bu, Oke, Umi. zat aditif ada yang alami dan ada juga yang buatan. Oke, zat aditif ada yang alami dan ada yang buatan. Berdasarkan fungsinya, zat aditif itu dibedakan menjadi berapa macam? Saya, Bu. Oke, Hafiza. Berdasarkan fungsinya, zat aditif dibedakan menjadi pewarna, pemanis, pengawet, dan penyedap. Iya, berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 4 ya. Ada pewarna, pewangi, pengawet, dan penyedap. Kita juga sudah belajar tentang pengawet. Siapa yang masih ingat pengawet sintetis ada apa saja? Oke, Jaidin. Pengawet alami bawang putih, garam dan cuka. Pengawet sintetis formalin dan boraks. Iya, pengawet alami ada garam dan cuka. Ada bawang putih juga, sedangkan pengawet sintetis itu ada formalin dan boraks. Nah, ini yang berbahaya bagi tubuh. Nah, selanjutnya materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang kandungan boraks pada makanan. Sebelum kita lanjut pada materi hari ini, kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu melalui kegiatan praktikum mandiri, peserta didik dapat menganalisis kandungan boraks dalam makanan. Yang kedua, melalui pengamatan video tentang sidang takjil yang mengandung borak dan formalin
praktikum mandiri nanti, itu kalian harus bisa menganalisis bagaimana kandungan borak di dalam makanan dan harus bisa mengetahui apa sih dampak dari kita mempelajari pembelajaran tentang borak pada hari ini untuk kesehatan tubuh manusia ya, atau kesehatan tubuh kita. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi inti kita, Bu Tina akan lakukan pretest dulu. Mau lihat sejauh mana kemampuan kalian sebelum mempelajari kandungan boraks pada makanan, pada materi zat aditif pada hari ini. Siap ya? Siap. Oke, kita mulai pretestnya. Bu Tina kasih waktu 5 menit, gak lama-lama. Langsung dikerjakan, tulis nama dan kelas. Oke, karena waktunya sudah 5 menit, soal pretestnya tolong dikumpulkan ke depan. Baiklah, hasil pretestnya sudah Bu Tina koreksi. Mungkin karena kita belum belajar ya tentang kandungan boraks di dalam makanan, jadi kalian juga mungkin di rumah tidak ada baca buku. Yang jelas hanya 1 orang atau 2 orang saja di sini yang tuntas atau masuk pada kegiatan inti kita. Nah, di sini kalian tolong dicermati. Kalian identifikasi hasil dari video yang kalian tonton, nanti kira-kira pertanyaan apa yang bisa timbul. Video makanan minuman, antisipasi peredaran makanan yang mengandung zat berbahaya, BPOM Surabaya dan Disperindak Kota Malang menggelar sidak di arena bazar dan supermarket. Hasilnya, banyak makanan dan minuman yang ditemukan mengandung zat berbahaya dan dalam kondisi kemasan rusak. Maraknya peredaran makanan takjil yang diduga mengandung zat berbahaya membuat Balai Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM Surabaya turun ke lapangan. Selasa sore, petugas mendatangi stand-stand makanan yang berada di Bazar Ramadan Masjid Agung Surabaya dan dilakukan uji laboratorium di lapangan. Uji ini sengaja dilakukan untuk mengetahui kandungan zat berbahaya seperti halnya formalin dan boraks pada makanan takjil yang dijual selama bulan Ramadan ini. Dari uji lab ini, beberapa contoh makanan diambil tugas, misalnya mie, pentol, kolang-kaling, pecau, puding, kerupuk tambak, dan beberapa makanan lainnya. Petugas menemukan zat formalin dan borak pada beberapa makanan seperti kerupuk tambak, mie, dan juga pentol bakso. Oke, baiklah, itu hasil video yang telah kalian tonton. Apa yang bisa kalian identifikasi dari hasil video tersebut? Oke, langsung Ahmad. Bu, di video tadi ada zat tambahan pada makanan. Apakah itu berbahaya bagi tubuh? Nah, si Ahmad bilang tadi di video tersebut ada zat tambahan pada makanan. Berarti ada zat tambahan pada makanan. Apakah itu berbahaya bagi tubuh? Sebelum Bu Tina jawab, ada yang bisa jawab tidak? Saya, Bu. Oke, Dela. Menurut saya, kalau zat yang ditambahkan itu mengandung formalin atau boraks itu berbahaya, Bu. Oke, jawaban Dela bagus sekali. Zat tambahan pada makanan tersebut, kalau itu adalah boraks dan formalin, itu sangat berbahaya bagi tubuh karena dapat menyebabkan karsinogen atau kanker. Tetapi kalau zat tambahan itu hanya sintetis yang diperbolehkan oleh pemerintah, maka dalam jumlah tertentu boleh dikonsumsi oleh tubuh manusia. Nah, selanjutnya siapa lagi yang mau bertanya? Oke, Dela, lanjut. Di video tadi ada zat berbahaya seperti boraks. Apa boraks itu, Bu? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Kata Dela, di video tadi ada zat berbahaya seperti
ada di setiap makanan ada zat berbahayanya. Benar nggak? Di setiap makanan ada zat berbahayanya? Tidak. Tidak. Nah, semua itu harus kita lakukan identifikasi. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengidentifikasi borak di dalam makanan. Sebelumnya, Bu Tina sudah bagikan kalian ke dalam beberapa kelompok. Nah, kalian duduk pada kelompok kalian masing-masing dengan alat dan bahan yang telah kalian siapkan dari kemarin Bu Tina suruh. Sudah di bawah? Sudah. Oke, duduk ke tempat duduk kelompoknya masing-masing. Oke, baiklah, karena kalian sudah duduk di kelompoknya masing-masing, Bu Tina akan bagikan LKPD-nya untuk setiap kelompok. Dikerjakan LKPD-nya, lihat langkah-langkahnya untuk melakukan praktikum supaya nanti hasilnya sesuai dan benar. Nah, selanjutnya coba lihat ke depan dulu. Kita akan melakukan percobaan untuk membuktikan kandungan boraks dalam makanan yang berbahaya bagi kesehatan tubuh kita. Kalian lihat? Ada zat tambahan apa saja di situ? Ada mie ya. Nah, ternyata banyak sekali kandungannya. Nah, sekarang itu yang akan kita praktikumkan, yaitu mengidentifikasi kandungan borak di dalam bakso. Nah, kerjakanlah praktikum kalian sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Lihat langkah kerjanya ya, sesuai dengan yang ada pada LKPD. Nah, di depan juga ada langkah kerjanya ya. Yang pertama apa yang harus kalian siapkan. Nah, itu harus sesuai supaya hasilnya nanti valid. Oke, silakan bekerja dengan kelompoknya masing-masing. Ya, di yang bakso A, bakso B-nya. Itu tahu, kita apa lagi? Tahu. Oh, bakso lagi. Nah, coba masukin bakso A-nya. Nanti udah selesai itu masukkan air, udah tuh digoyang-goyangkan sesuai dengan langkah kerja. Kemudian nanti baru ditetesin kunyit. Berapa di situ aturan yang dibuat? 1 mili ya. Nah, nanti tetesin per sampelnya. Berarti bakso A, bakso B, tahu A, tahu B. Goyang-goyang lagi dilihat ya, ada nggak perubahan warna. Sekarang coba dulu dikasih air ke dalam blengnya. Bleng. Dikasih air. Udah, coba tetesin ke situ. Iyalah. Nah, coba goyang-goyang. Nah, beda nggak warna kunyit sama warna bleng? Beda, Bu. Nah, berarti nanti coba kalian lihat identifikasi kalian dari bakso A, tahu A. Kalau dia warnanya kayak gini, berarti makanan tersebut mengandung borak. Nah, kalau dia tetap warnanya begini, berarti dia alami, tidak memakai zat tambahan. Oke, untuk kelompok ini ada masalah nggak? Oh, itu sampai dia tenggelam kan sesuai dengan langkah-langkah pada LKPD. Dia coba dikasih dulu sampai tenggelam airnya. Nah, coba dikasih udara sampai tenggelam. Nah, ya sampel selanjutnya. Ya sampel kayak gitu. Nggak usah takut, kasih aja ini. Nah, ini juga belumnya belum putar ke ini ke LC biar nampak. Oke, untuk kelompok ini udah sampai di mana? Warna yang sudah terisi ekstraksi. Oke, jadi udah nampak ya perbedaannya ya untuk setiap sampel. Nah, sekarang tinggal kalian ini aja kandungan boraknya ada atau enggak. Kalau ada dikasih plus, kalau nggak ada dikasih min untuk setiap sampel ya. Berarti dia kan kalau ada borak seperti ini ya warnanya ya.
gelas, contohnya pada bleng. Oke, lanjut diisi yang bawahnya. Ada keluhan nggak kelompok ini? Nggak ada ya. Udah dijawab ya pertanyaannya ya. Gimana sampelnya, ada nggak yang mengandung borak? Nggak ada. Beda ya. Sampel apa ini? Bakso A, bakso B ya. Tahu A, tahu B. Nah kalau yang black kayak mana warnanya? Merah bata. Nah jadi nanti di jawaban ini dibuat sesuai hasil dari praktikum kalian ya, disesuaikan ya hasilnya, karena kita kan yang ditulis adalah fakta. Kalau memang nggak ada nih ya. Oke, kita selesaikan dan kita maju ke depan lagi. Sudah selesai semua? Nah, karena semuanya sudah selesai, kita presentasi berdasarkan kelompoknya masing-masing. Siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Saya, Bu. Oke, kelompok nanas siap maju ke depan karena nggak perlu disuruh. Kita aplaus dulu untuk kelompok nanas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok nanas ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Hasil pengamatan bahan dan sampel yang diuji bakso A dan bakso B. Ciri fisik bahan yang diuji: 1. Tekstur agak lembek, 2. Mudah diiris dengan ditusuk, 3. Warna agak gelap. Warna: sebelum ditetesin ekstrak kunyit putih keruh, sesudah ditetesin ekstrak kunyit kuning. Kandungan boraks tidak ada. Bahan dan sampel yang diuji tahu A dan tahu B. Ciri fisik bahan yang diuji: tekstur lembek dan mudah hancur, tidak berongga, aromanya bau kedelai dan tidak menyengat. Warna: sebelum ditetesin ekstrak kunyit putih keruh, sesudah ditetesin ekstrak kunyit kuning. Kandungan boraks tidak ada. Pertanyaan diskusi: berdasarkan tabel di atas, sampel manakah yang positif memakai boraks? Dari tahu A, tahu B, bakso A dan bakso B tidak ada yang mengandung boraks. 2. Berdasarkan tabel di atas, bagaimana warna sampel yang mengandung boraks setelah ditetesin ekstrak kunyit? Warna makanan yang positif mengandung boraks akan berubah warna menjadi merah bata sesuai dengan warna black yang ditetesi oleh ekstrak kunyit. 3. Berdasarkan analisamu, apakah fungsi dari penetesan ekstrak kunyit pada percobaan ini? Fungsi kunyit dalam percobaan uji boraks yaitu sebagai indikator atau penanda adanya boraks dalam makanan. Kunyit mengandung kurkumin yang bersifat basah dan dapat dijadikan indikator basah pula, dan akan terjadi perubahan warna merah kecoklatan. 4. Menurutmu apakah makanan yang mengandung boraks aman dikonsumsi? Jelaskan alasanmu sebelum bacalah buku paket bahan kimia berbahaya yang disalahgunakan dengan zat aditif. Tidak, penggunaan boraks memiliki dampak yang tidak langsung terlihat, tetapi sifatnya akan terakumulasi atau tertimbun sedikit demi sedikit dalam organ manusia dan menimbulkan dampak serius bagi tubuh, seperti gangguan pencernaan, gangguan saraf pusat, anemia, dan resiko terjadinya kanker. 5. Bacalah bahan literasi yang diberikan. Apa saja ciri-ciri makanan yang diduga menggunakan boraks? Tuliskan menggunakan bahasa kalian sendiri. Makanan yang mengandung boraks biasanya lebih kenyal, tidak lengket, warna lebih pucat. Kesimpulan: 1. Bakso yang mengandung boraks saat diuji dengan ekstrak kunyit, perubahan warna yaitu menjadi merah tua atau merah bata. 2. Ciri-ciri bakso yang digunakan menggunakan boraks adalah: makanan yang mengandung boraks memiliki ciri lebih kenyal, tidak lengket, dan warna yang cenderung lebih pucat. 3. Dampak negatif bahan kimia yang disalahgunakan sebagai zat adiktif pada makanan dan minuman antara lain demam, mual, muntah, sakit perut, diare, sakit kepala, mata merah, merusak kesuburan, merusak janin, kulit memerah terutama di telapak tangan, telapak kaki, rektum dan pantat, dan mengelupas, tidak sadarkan diri, depresi pernapasan, kesulitan bernapas, gagal ginjal
reabsorpsi, proses penyerapan, dan dengan cara augmentasi, proses pengeluaran. Nah, kalau di dalam tubuh kita banyak makanan yang mengandung boraks atau zat tambahan yang berbahaya yang dilarang oleh pemerintah, maka bukan ginjal saja yang bekerja menjadi berat, tetapi lambung, hati, ya, semuanya menjadi berat. Semua organ tubuh kita susah melakukan proses metabolisme di dalam tubuh. Bisa paham ya sampai di sini? Bisa. Yes. Hasil presentasi dari kelompok Nanas. Bila ada lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok mana lagi yang ingin melakukan presentasi? Saya dari kelompok Kiwi. Oke, lanjut kelompok Kiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Kiwi ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami. Bahan atau sampel yang diuji: bakso A kandungan boraks minus, bakso B kandungan boraks minus, tahu A kandungan boraks minus, tahu B kandungan boraks minus. Kesimpulan, itulah di hasil dari pengamat diskusi kami. Adakah yang ingin bertanya? Saya dari kelompok Manggis. Kenapa kita menggunakan kunyit sebagai indikator? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Manggis. Kunyit adalah sebagai indikator atau penanda adanya boraks dalam makanan. Bisa dipahami? Bisa. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya. Baiklah, itu hasil diskusi saya. Bila ada kata-kata yang salah, saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, applause dulu untuk kelompok Kiwi. Kita akan menambahkan jawaban dari kelompok Kiwi. Kata kelompok Manggis tadi, kenapa harus kunyit yang menjadi indikator? Kenapa tidak yang lain? Nah, jawabannya kalau menurut kelompok Kiwi tadi, karena kunyit itu adalah sebagai penanda yang dapat melihat adanya kandungan boraks di dalam makanan. Oke, nah kita tambahkan sedikit. Kunyit itu digunakan sebagai indikator karena kunyit itu reaktif terhadap asam dan basa. Jadi kalau kita campurkan ke dalam larutan atau ke dalam sampel, maka warnanya kalau ada kandungan boraks itu akan langsung bereaksi atau berubah. Bisa juga misalnya tumbuhan yang lain apa? Contoh bunga kembang sepatu juga gampang dia bereaksi terhadap larutan. Paham ya? Oke. Sampai di sini diskusi kita. Yang terakhir maju adalah kelompok anggur. Oke, silakan kelompok anggur. Kesimpulan yang telah kalian buat itu, untuk hasil praktikum kita pada hari ini berarti tidak ada jenis bakso A, bakso B, atau tahu A, tahu B yang mengandung boraks. Berarti makanan di daerah kita ini semuanya masih dalam keadaan sehat ya, masih aman dan baik untuk dikonsumsi. Nah, dari hasil percobaan atau praktikum yang telah kalian lakukan, berarti sangat banyak faedah yang bisa kita ambil. Misalnya, kalau tadi kalian meneliti indikatornya adalah kunyit, besok seandainya kalian pergi ke warung makanan atau kemanapun itu, kalian bisa cukup membawa sedikit kunyit dan 1 buah tusuk gigi. Untuk apa itu? Nah, pada saat kalian ingin memakan bakso atau saat kalian ingin memakan sesuatu yang lain, kalian sudah tahu, oh, dengan saya menusukkan lidi pada kunyit, kemudian saya tusuk pada bakso atau makanan yang lain,
Apabila ada perubahan warna pada ujung lidi itu menjadi warna merah bata, itu artinya makanan tersebut mengandung boraks. Jadi proses pembelajaran kita pada hari ini mengidentifikasi boraks dalam makanan itu manfaatnya besar sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi besok kalau mau makan bakso atau apa saja, kalau ragu, bawa kunyit, bawa tusuk gigi, tusukkan di kunyit, kemudian tusukkan di makanan tersebut, lihat ada perubahan warna atau tidak. Kalau tidak ada perubahan warna, berarti makanan itu alami. Kalau ada perubahan warna menjadi merah bata, itu sudah jelas mengandung boraks. Nah, boraks itu dilarang karena apa? Dapat merusak dan mengganggu gangguan kesehatan pada organ tubuh manusia, ya. Oke, Bu Tina rasa materi kita pada hari ini sudah cukup ya. Oke, baiklah, proses diskusi telah kita lakukan. Sebelum kita melakukan evaluasi, Bu Tina mau lihat dulu kesimpulan apa ya yang bisa kita ambil dari proses pembelajaran kita dari awal sampai selesai pada saat ini. Siapa yang bisa menarik kesimpulan? Saya, Bu. Iya, oke. Boraks adalah pengawet yang tidak boleh digunakan untuk mengawetkan makanan karena dapat menyebabkan karsinogen atau kanker. Oke, bagus sekali. Yang kedua, siapa Ibu. lagi? Oke, Yayat. Makanan bakso atau makanan yang alami mempunyai ciri-ciri: 1. Lembek, 2. Lengket, 3. Warna gelap. Makanan atau bakso yang mengandung boraks mempunyai ciri-ciri: 1. Lebih kenyal, 2. Lengket, 3. Cenderung berwarna pucat. Oke, kesimpulannya bagus sekali. Terus untuk mereka berdua. Nah, jadi untuk lebih memperkuat kesimpulan kita pada hari ini, mari kita lihat dulu ya PowerPoint kita atau kesimpulan kita pada hari ini di depan. Oke, tolong diperhatikan dulu ya yang Ibu tampilkan di depan. Ini tentang analisis zat kimia pengawet pada makanan. Tadi kan kalian sudah selesai melakukan proses diskusinya dan makanan yang didapatkan tidak ada yang mengandung boraks. Nah, bahan pengawet kimia ini yang dapat mempertahankan makanan dari kerusakan karena proses fermentasi jamur dan penguraian lainnya. Kemarin di pertemuan 1 juga kita sudah belajar. Contoh, ada formalin dan boraks. Ini adalah zat-zat tambahan pada makanan atau pengawet yang tidak diizinkan atau tidak diperbolehkan oleh pemerintah. Selanjutnya kita lihat bahan kimia berbahaya yang disalahgunakan sebagai zat aditif. Selain pengawet yang aman untuk dikonsumsi, juga terdapat pengawet yang tidak boleh dipergunakan untuk mengawetkan makanan, yaitu boraks ya. Nah, dia bersifat desinfektan atau efektif dalam menghambat pertumbuhan mikroba, penyebab membusuknya makanan, serta dapat memperbaiki tekstur makanan sehingga lebih kenyal. Nah, apa zat pengawet tersebut? Itu ada boraks dan bem. Selanjutnya kita lihat tadi yang sudah kamu lakukan praktikum untuk boraks dan blem. Warnanya adalah merah bata. Nah, borak lebih dikenal dengan nama asam borat murni buatan industri farmasi. Nah, adalah bentuk tidak murni dari borak. Makanan yang mengandung borak terasa lebih kenyal, bentuknya tidak mudah hancur, tidak lengket, dan warnanya lebih pucat. Sama ya hasilnya dengan yang sudah kalian lakukan praktikum tadi. Nah, perubahan warna makanan yang mengandung borak setelah ditetesi ekstrak kunyit. Coba lihat sama nggak dengan hasil yang kamu lakukan praktikum tadi. Warna makanan yang positif mengandung borak akan berubah warna menjadi merah bata sesuai dengan warna blem yang ditetesi oleh ekstrak kunyit. Fungsi kunyit dalam percobaan uji borak yaitu sebagai indikator atau penanda adanya boraks dalam makanan. Kunyit mengandung kurkumin yang bersifat basa dan dapat dijadikan indikator basa pula, dan akan terjadi perubahan warna menjadi merah kecoklatan. Sama persis ya seperti yang sudah kalian lakukan eksperimen atau praktikum tadi. Lihat di depan, itu adalah bentuk dari boraks, sedangkan tadi yang kita pakai adalah blem.
Nah, penggunaan boraks memiliki dampak yang tidak langsung terlihat, tetapi sifatnya akan terakumulasi, yaitu tertimbun. Nah, sedikit demi sedikit dalam organ manusia dan menimbulkan dampak serius bagi tubuh. Dampak yang timbul dari penyalahgunaan borak ini banyak sekali ya, demam, gangguan pencernaan, muntah, sakit perut, diare, sakit kepala. Bisa juga tidak sadarkan diri, depresi pernapasan atau kesulitan kita dalam bernapas. Udah itu gagal ginjal akut, gangguan saraf pusat, anemia, dan resiko terjadinya kanker, bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah, jadi borak itu sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Oke, baiklah, kesimpulan dari proses pembelajaran kita pada hari ini sudah Bu Tina tampilkan ya di depan. Ada lagi yang mau ditanyakan tidak? Ya. Wah, semangat sekali ya. Nah, baiklah, untuk melihat apakah proses pembelajaran kita pada hari ini bisa kamu pahami atau tidak, Bu Tina akan lakukan post test atau evaluasi, karena tadi kan nilainya pada saat pretest banyak yang tidak KKM. Sekarang kita lihat setelah proses pembelajaran berlangsung seperti apa hasil evaluasi kalian. Siap ya? Siap. Siap ya? Kita lakukan post test selama 10 menit. Nah, jadi tolong dikerjakan soalnya. Oke, yang udah selesai boleh kumpulkan Oke, semuanya udah dikumpul ini? Oke, tunggu sebentar ya, Bu Tina koreksi ya biar selesai. Kita lihat ya bagaimana nilainya. Oke, baiklah. Setelah Bu Tina koreksi, hasil daripada post testnya, alhamdulillah lulus semua, tidak ada yang remedial ya. Berarti pembelajaran pada hari ini terlaksana. Menurut kalian, apakah pembelajaran pada hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Oke, baiklah. Kalau memang menyenangkan, sebelum kita tutup pertemuan kita pada hari ini, mari sama-sama kita lakukan refleksi dulu. Dari awal sampai akhir kita belajar, apa ya manfaat yang bisa kita ambil dari proses pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Oke, Dela. Kita dapat mengetahui bagaimana mengidentifikasi makanan itu mengandung boraks atau tidak. Oke, bagus sekali refleksinya. Dapat mengetahui makanan itu mengandung borak atau tidak. Yang kedua, Saya, Bu, iya. ciri-ciri bakso yang mengandung boraks. 1. Lebih kenyal. 2. Tidak lengket. 3. Warna cenderung lebih pucat. Oke, bagus sekali. Yang ketiga, Saya, Bu. Suci, lanjut Suci. Kita juga dapat mengetahui dampak negatif bahan kimia yang disalahgunakan sebagai zat aditif pada makanan adalah demam, muntah, sakit perut, diare, sakit kepala, depresi pernapasan, gagal ginjal akut, dan dapat menyebabkan kematian. Oke, baiklah. Refleksi pembelajaran yang dapat kita ambil pada hari ini adalah yang pertama, sama seperti yang telah disampaikan oleh teman-teman kalian.
lain-lain. Kenapa? Kalau terlalu banyak kandungan boraks di dalam makanan, kerja metabolisme tubuh menjadi berat ya. Artinya semua organ tubuh yang ada pada tubuh manusia, proses metabolismenya tidak berjalan dengan baik. Nah, jadi manfaat kita belajar pada hari ini adalah pada saat kita